sekunder, tersier. Kalau kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada yang masih ingat nak? Silakan tunjuk tangan ya. Itu kebutuhan jasmani sama kebutuhan rohani. Oke, kebutuhan jasmani sama kebutuhan rohani. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai kebutuhan ya. Sekarang Bu Eva mau mengaitkan materi yang kita pelajari dengan yang ada, kejadian yang ada di sekitar kita. Tahun lalu kan sempat terjadi lonjakan permintaan terhadap masker, sementara stok masker terbatas. Akhirnya terjadi apa nak? Kira-kira ada yang tahu? Kelangkaan, ya kelangkaan. Kira-kira langkanya masker itu kenapa nak? Benar, masker itu banyak yang membutuhkan. Lah karena banyak membutuhkan, harganya gimana Meriska? Masker harganya? Karena Naik. Harganya juga akan naik ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kelangkaan, kemudian ada tentang masalah ekonomi ya. Oke, siap ini anak-anak untuk mulai belajar? Siap. Sebelumnya Bu Eva minta untuk membentuk kelompoknya yang sudah dibentuk minggu lalu ya. Karena ini jumlahnya ada 16, jadi bentuknya 5, 5, 6 seperti yang minggu lalu kita bentuk. Silakan. Bu Eva akan memberikan video, simak kasus di sini ya. Terus simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kelangkaan dan masalah ekonomi. Adapun kompetensi dasar, indikator beserta tujuannya bisa disimak di layar sebagai berikut ya nak ya. Setelah membaca kompetensi dasar, indikator beserta tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk hari ini kita lebih menitik beratkan kepada kelangkaan, motif prinsip ekonomi, biaya peluang, skala prioritas, dan juga masalah ekonomi. Tujuannya adalah sebagai berikut. Oke. Konsep ilmu ekonominya untuk bagannya bisa dilihat. Oke. Nah, untuk pemanasan simak video sebagai berikut ya nak ya. Ingat nggak sih beberapa waktu lalu, waktu di awal pandemi COVID merebak, supermarket diserbu oleh masyarakat. Mereka berebut untuk membeli kebutuhan makanan. Masyarakat takut kehabisan makanan di masa pandemi. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa mesti takut ya? Sebenarnya ada apa sih? Halo, ketemu lagi bareng saya Amelia, teman belajar ekonomi kalian. Ngomong-ngomong soal ketakutan tadi, para ahli bilang kalau panik buying kayak gitu merupakan pemicu dari masalah ekonomi. Ada kondisi ketika kebutuhan manusia banyak banget sedangkan barang kebutuhannya terbatas atau limited. Jadi mereka berebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang-orang takut kalau pandemi tiba mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena barang kebutuhannya jadi dikit dan susah dicari. Nah, dalam dunia ekonomi, kondisi ini tuh sering disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Sebenarnya apa sih penyebab kelangkaan? Kasian kan sampai masyarakat berebut begitu? Penyebab kelangkaan antara lain adalah tidak semua barang tersedia di alam sekitar kita. Sumber daya alam yang dirusak oleh manusia sendiri. Contohnya, berkurangnya lahan sawah menjadi bangunan. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia, terutama di bidang ilmu dan teknologi. Sehingga tidak dapat mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Dan yang terakhir, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat daripada tersedianya barang kebutuhan. Terpikir nggak ya? Tidak semua masyarakat bisa panik buying loh. Mau buying gimana? Uang nggak ada. Masyarakat yang panik tersebut terpikir nggak ya untuk menyisihkan barang kebutuhannya untuk orang lain? Fenomena ini terjadi karena barang kebutuhan terbatas sehingga dibutuhkan sumber daya finansial untuk membeli kebutuhan. Sumber daya finansial yang terbatas tersebut membuat sebagian masyarakat yang lain membatasi dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.
Keterbatasan sumber daya finansial ini juga membuat kalian untuk selalu berhemat dan bijaksana ketika menggunakannya. Ditambah lagi karena keterbatasan sumber daya alam, kalian juga perlu bijaksana manakala memutuskan untuk melakukan pembelian yang sungguh dan pokok dibutuhkan, bukan untuk bermewah dan mubazir. Seperti misalnya membeli makanan, beli secukupnya, habiskan hingga bersih, sehingga tidak membuang sumber daya. Wah, ternyata masalah ekonomi asalnya dari manusia juga ya. Kita juga jadi tahu inti masalah ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Karena kebutuhan manusia yang terus bertambah sedangkan barang kebutuhannya terbatas. Apalagi sumber daya finansial pun ikut terbatas. Jadi untuk kalian mulai sekarang sisihkan uang sakunya sebelum dibelanjakan. Saat belanja pun pikirkan masak-masak apakah barang ini sungguh bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan nilai diri kita. Kalau tidak, singkirkan, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Oh ya, jangan membuang sumber daya. Misalkan, matikan lampu jika tidak digunakan. Ambil makanan secukupnya, jangan sisa. Karena kalian akan membuang-buang sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan anak cucu kita. Semangat ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Itu tadi videonya ya, pemanasannya ya. Nah, sekarang Berfa minta ya, kira-kira tiap anak mengerjakan itu sudah dibagikan bahan kertas ya. Kira-kira dari video tersebut sampai mendapat informasi apa ya, tulis di kertas itu, tempelkan di Mama ini kelompok 1, tempelkan di tempatnya kelompok 1 ya. Berfa kasih waktu 3 menit, silakan dikerjakan. Video ya. Nah, untuk individu. Secara individu. Ada kok. Ini, tempelkan kelompok 2. Nanti banyak-banyak, kira-kira mana yang sampai ini. Yang mana? Oke, kurang 1 menit. Perwakilan dari kelompok 1 ya ini ya. Kelompok 1 orang silakan mempresentasikan isi dari teman-temannya, pikirannya teman-teman ini tadi, silakan. Saling sebentar, silakan. Silakan presentasikan. Minta tolong perhatiannya, temannya mau presentasikan. Agar tidak terjadi kelangkaan, kita harus menghemat barang tersebut. Yang pertama, jangan membuang-buang sumber daya seperti mengambil makanan berlebihan dan mematikan lampu bila tidak digunakan. Dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya alam sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tak tercukupi. Dari video tersebut, kita beri tepuk tangan untuk kalian ya. Untuk kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 5. Kelompok 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti pemenangnya kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Berfa mau menjelaskan materi ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai kebutuhan. Ini konsep dasar ilmu ekonomi. Hari ini kita belajar mengenai kelangkaan. Ya. Kelangkaan. Kenapa sih terjadi kelangkaan? Kelangkaan itu terjadi ketika kebutuhan kita yang tidak terbatas atau ketika kita banyak, tetapi alat pemuas kebutuhan atau sumber dayanya terbatas. Ya. Sehingga gimana caranya? Nah, kita perlu menerapkan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Kita pilih yang penting dulu yang mana, ya. Kemudian ada namanya juga biaya peluang. Biaya peluang itu biaya yang kita korbankan karena adanya suatu pilihan.
dengan biaya berulang. Oke. Nah, di sini untuk ekonomi itu ada yang namanya tindakan ekonomi. Apa sih tindakan ekonomi? Tindakan itu adalah tindakan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi, ya. Sementara di sini ada yang namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu, jadi yang dimaksud dengan prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya, ya, atau seoptimal mungkin untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Ini adalah prinsip ekonomi. Sementara untuk motif ekonomi itu banyak sekali, ya. Kenapa sih seseorang melakukan tindakan ekonomi ini? Ada motif untuk mendapatkan keuntungan, ya. Kenapa sih mereka melakukan produksi? Oh, untuk mendapatkan keuntungan, ya kan? Terus ada motif sosial, ada motif memperoleh kekuasaan, motif penghargaan. Nah, itu tadi adalah motif-motif dari ekonomi. Iya. Nah, sekarang Bapak akan menyajikan LKPD. Silakan dibuka di Google Classroom-nya. Sudah Bu Elva share. Juga sudah Bu Elva cetak. Ini minta tolong ada sebuah kasus, ya, di sini. Ini ya, beberapa bulan lalu itu sempat terjadi kelangkaan terhadap produk brand, ya. Saya minta kalian diskusikan soal-soal yang ada di LKPD, ya, untuk presentasinya nanti menggunakan PowerPoint, ya. Sementara ada bagian kelompok, jadi minta tolong nanti dibagi, ada yang menulis di sini untuk dikumpulkan, sama ada yang di PowerPoint untuk presentasi. Silakan dimulai dari sekarang. Tentang kelangkaan susu berbrand pasca ini. Terus Terkait fenomena masyarakat yang saat ini berburu produk susu berbrand. Jadi kan beberapa hari ini itu berbrand itu banyak banget peminat yang naik. Kayak kan kalau semakin lama peminatnya semakin lama, kalau berbrand kayak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Informasi yang kita dapat adalah di masa pandemi ini banyak masyarakat yang menginginkan produk susu. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan pada masalah tersebut, Kak? Saya membantu menjawab dari pertanyaan kelompok 2 dengan cara itu membeli seperlunya saja agar yang lain juga itu bisa mendapatkan juga produknya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Maksudnya bagaimana? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kan sekarang pandemi ya. Jadi itu permintaan yang tinggi pada para pembeli. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, berdasarkan diskusi hari ini, kesimpulan yang kita dapat, kenapa sih produk berbrand tersebut itu langka? Ya, kelangkaan itu terjadi dikarenakan kebutuhan yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Seperti halnya dengan brand, di saat adanya anggapan masyarakat bahwa brand tersebut dapat menyembuhkan COVID atau bisa untuk menangkal COVID, akhirnya masyarakat banyak yang membeli brand sehingga kebutuhan akan brand menjadi banyak. Lah, tidak diimbangi dengan stok atau barang yang ditawarkan oleh
produsen. Sehingga apa yang terjadi? Bear-brand mengalami kelangkaan. Solusinya apa ya yang dapat kita lakukan? Solusi yang pertama kita bisa mengkonsumsi susu pengganti bear-brand dengan komposisi gizi yang sama dengan bear-brand ya. Kemudian untuk yang kedua, solusi apa? Yang kedua itu karena stok langka, maka dari pihak produsen bisa menambah jumlah bear-brand yang diproduksi. Sehingga dengan menambah jumlah bear-brand yang diproduksi, maka permintaan terhadap bear-brand bisa terpenuhi. Gitu ya, Nak ya? Selesai berdiskusi, kira-kira untuk pembelajaran hari ini paham apa enggak? Paham. Kesimpulan pembelajaran apakah yang kalian dapat hari ini dari materi ini? Ada yang tahu kesimpulannya? Silakan. Kelangkaan terjadi dikarenakan sumber daya alam terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan, Nak. Untuk mengatasi kelangkaan perlu membuat skala prioritas. Oke, benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, betul ya. Jadi pembelajaran hari ini yang pertama kita belajar mengenai kelangkaan. Kenapa sih terjadi kelangkaan? Kelangkaan itu terjadi dikarenakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara alat pemenuhan kebutuhan manusia atau sumber daya alamnya terbatas. Nah, untuk mengatasi itu maka kita harus melakukan skala prioritas kebutuhan, menentukan mana yang penting dulu ya. Setelah itu ada masalah ekonomi, ada ekonomi klasik sama ekonomi modern. Ekonomi klasik dihadapi dengan apa? Produksi, distribusi sama konsumsi. Sementara untuk masalah ekonomi modern ada what, sama who ya. Itu tadi adalah masalah ekonomi modern. Oke, untuk pembelajaran hari ini tampaknya sudah. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Jadi tiap negara itu memiliki sistem ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut ya. Dibaca juga. Untuk kemudian soal post-test, Bu Erva sudah mengirim post-test di Google Classroom. Kalian kerjakan, dikumpulkan paling lambat nanti jam 6 sore ya. Iya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Pesan Bu Erva, kemana-mana jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan ya Nak ya. Iya. Oke, itu saja. Silakan kita kelas untuk berdoa dulu, memimpin doanya. Silakan Nak. Berdoa mulai. Rabbi